Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di rumahnya yang mulia ini. Tujuannya adalah untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dalam hadis Nabi dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidaklah seseorang melangkahkan kakinya ke rumah Allah dan tidak ada yang mendorongnya untuk berangkat kecuali salat. Orang-orang seperti itu, setiap langkahnya akan bisa menghapus satu kesalahan dan bisa mengangkat kemuliaan derajatnya satu tangga. Jadi satu langkah, satu tangga naik kemuliaan, satu dosa terhapus. Melangkah pula langkah yang kedua, satu dosa terhapus, satu tangga kemuliaan naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak langkah itu, maka akan semakin banyak pula dosa-dosa kita yang terampuni. Mudah-mudahan fadilah itu malam ini bisa kita dapatkan, karena tiada yang mengumpulkan kita di tempat ini kecuali hanya untuk melaksanakan ibadah salat, bahkan ziyadah plus, yaitu hadir di majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mendapatkan ilmu, menuju satu tempat tujuannya mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya pintu menuju surga, jalan menuju surga. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadikannya sebagai tauladan. Hanya dia yang kita pedomani, hanya dia yang kita tauladani. Apapun aktivitas yang kita lakukan, hendaknya kita selalu berupaya untuk mengukur kebenarannya dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya yang kita lakukan itu baik dan sesuai dengan panduannya, lanjutkan, laksanakan. Tapi kalau seandainya yang kita lakukan ternyata adalah bertentangan, tidak sesuai, maka hentikan, karena itu tidak akan memberikan kebaikan apapun, baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau benar-benar membuat kita selamat dan berbahagia di hari mahsyar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari nanti di mana yang kita andalkan hanyalah amal-amal saleh yang telah pernah kita laksanakan, dan pelaksanaannya itu didasarkan kepada qalbun salim, hati yang selamat, hati yang ikhlas, hati yang tulus tanpa dicampuri oleh tujuan apapun. Mudah-mudahan semua kita insya Allah layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau pada hari itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita pada malam hari ini akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah. Kita baru satu pertemuan dan itu di Masjid Imam At-Tirmidzi. Karena insya Allah kajian
di Tirmizi dengan di Darul Hijrah, insya Allah temanya sama dan berkelanjutan. Apa yang kita bahas, di mana kita berhenti pada pertemuan yang kemarin, di situ pula kita akan memulai pada malam hari ini, dan di mana pula kita akhiri pada malam hari ini, di situ pula kita memulainya nanti pada Masjid At-Tirmizi. Dikarenakan oleh tema Sirah Nabawiyah, ini tema yang sangat luas sekaligus menarik, maka rasanya kalau seandainya dibahas sekali sebulan tentu akan terlalu sangat lama baru dibahas lagi. Tapi kalau sekali 2 minggu setidaknya bisalah ada banyak hal yang nanti bisa kita bahas. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya kita belum masuk pada inti dari perjalanan sejarah kehidupan Nabi, tapi kita menjelaskan mukaddimah-mukaddimah dari belajar sirah. Karena nanti akan ada banyak mukaddimah. Karena ada banyak mukaddimat yang sekarang sebagai kelanjutan dari sebelumnya, yaitu berkaitan dengan mizatus siratin nabawiyah, keistimewaan sirah Nabi. Apa bedanya antara sirah Nabi dengan sirah yang lain? Itu namanya mizah, mumayyizat. Dan ternyata memang berbeda. Nanti kalau selesai ini kita akan masuk pada ahdaf dirasati siratin nabawiyah. Apa tujuan kita belajar sirah nabawi? Apakah hanya sekedar mengingat-ingat angka yang pernah terjadi, di mana dan pada siapa, tanggal berapa, tahun berapa? Apakah sekedar mengingat itu atau tidak? Dikarenakan oleh sirah nabawiyah itu punya mumayyizat, punya keistimewaan, maka tujuannya juga sangat banyak dan beragam. Beda nanti ketika mempelajari sejarah-sejarah tokoh yang lain. Patimura umpamanya. Ya udah tahun berapa wafatnya, tahun berapa lahirnya, di mana, apa perjuangannya, selesai. Tapi untuk Nabi enggak, ini konsep dalam kehidupan. Ketika kita mengenal sirah Rasul kita, maka di situ kita akan menemukan konsep dalam menjalani kehidupan. Semakin sempurna pengetahuan kita tentang sirah Nabi kita, semakin sempurna pula cara kita dalam mengisi kehidupan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang hadir untuk ditauladani, dan kemampuan kita mentauladani ditentukan oleh pengetahuan kita tentang sirahnya, tentang perjalanan kehidupannya. Itu nanti akan menjadi mukaddimah juga bagi kita pada saat kita belajar sirah. Sekarang kita kembali dulu sebentar kepada mizatus siratin nabawiyah, keistimewaan sirah Nabi. Sudah ada beberapa poin yang kita sampaikan. Kalau sekedar kita mau mengulang-ulang kembali, ya bisa kita katakan bahwa sirah Nabi itu asahhu as-siyari, itu sejarah yang paling sahih yang pernah ada. Sejarah yang paling benar, nggak boleh kita meragukan, itu adalah sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ini sebenarnya sudah pernah kita berikan penjabarannya, tapi sekedar mengingat-ingat kembali. Kenapa demikian? Karena sumbernya jelas. Sumbernya tidak boleh kita ragukan. Ada dari Al-Quranul Karim, ada dari hadis-hadis Nabi. Apa yang datang dari hadis-hadis yang sahih tentang cerita-cerita dalam kehidupan Nabi, ini adalah sirah sahihah yang benar-benar akurat dan benar berdasarkan kepada sumber yang ada. Maka kita tidak boleh meragukannya, karena datang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan berbeda dengan sirah-sirah yang lain.
Kalau seandainya kita bicara tentang sirah Nabi yang lain, lalu kita coba ambil dari kitab-kitab mereka, akan meragukan. Kapan kita baru bisa percaya dengan kisah-kisah Nabi? Ketika ada dalam Al-Quran. Disampaikan pula oleh Nabi. Dan itu adalah wahyu. Tapi kalau seandainya hari ini kita baca umpamanya sirah ini dalam kitab Taurat dan Injil umpamanya, kita tidak akan bisa langsung percaya. Tapi kalau sejarah Nabi kita baca dari Al-Quran, kita baca dari hadis-hadis Nabi, maka menjadi penggalan sejarah yang mesti kita terima karena ceritanya benar, hikayatnya sahih, bukanlah dongeng-dongeng yang ada, bukanlah asatirul awwalin seperti yang dituduhkan dulu oleh orang-orang jahiliyah. Ini diantara mizah. Di antara mizahnya juga yang pernah kita sampaikan, selain dia sahih, tapi wadihah, sangat jelas dan terang. Jadi tidak hanya sekedar benar saja, tapi wadihah, sirah wadihah, sejarah yang sangat terang, jelas dalam setiap penggalan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ada catatannya, dan sejarah manusia yang paling lengkap yang pernah ada itu adalah sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bedanya nanti dengan sejarah nabi-nabi yang lain. Ada penggalan sejarah tetapi tidak dalam setiap marahilul hayat. Tidak dalam setiap marhalah kehidupan mereka itu yang ada catatan sejarahnya. Beda sama Nabi kita. Kalau Rasul kita yang mulia, jangankan untuk persoalan-persoalan besar, persoalan-persoalan kecil saja, yang mungkin kita anggap tak penting, tapi catatannya ada. Dan bukunya lengkap ditulis oleh para ulama. Ada namanya Syama'il Muhammadiyah, ada namanya Dalailun Nubuwah, ada berbagai macam kitab-kitab yang berhubungan dengan sejarah Nabi. Ada Al-Maghazi. Maghazi itu ketika berbicara tentang sejarah peperangan-peperangan yang dilewati dan dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Syama'il Muhammadiyah itu hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, baik fisik maupun akhlak dan etika. Itu ada. Sampai berapa jumlah rambut Nabi yang putih pun ada catatannya. Kalau Nabi yang sebelumnya, coba kalau kita mau tanya umpamanya Nabi Isa, ada penggalan cerita dia ketika waktu dia kecil, waktu dalam ayunan dia bisa berbicara. Itu pun bisa kita ketahui ketika Al-Quran menceritakannya. Seandainya Al-Quran tidak datang menceritakan, kita mungkin tidak akan tahu. Tetapi apa hal-hal yang terjadi pada dia waktu kecil? Selain itu, tidak ada. Karena memang catatannya tidak lengkap, tidak dinukil. Apalagi informasi yang telah berlalu itu masalah gaib. Dan masalah gaib tidak sembarangan orang yang bisa menceritakannya. Nabi kenapa bisa menceritakan kehidupan nabi-nabi sebelumnya? Karena Allah yang memberitahukan kepada dia. Maka cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran benar adanya terkait dengan nabi-nabi sebelumnya, tetapi tidak sedetail yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk nabi kita luar biasa, mulai dari kecil sampai dia tumbuh per tahun itu ada catatannya. Dia bersama anaknya Halimatus Sa'diyah. Dia pernah dulu dibedah perutnya sampai pada akhirnya dikembalikan lagi ke rumah orang tuanya. Dia mengembala kambing di umur masih umur anak-anak, dia sudah menunjukkan kemandiriannya karena memang dia tidak punya ayah. Jadi Nabi kita tidak punya ayah itu ternyata untuk menempa kepribadian dia agar benar-benar menjadi pribadi yang mandiri. Sebab ada amanah yang luar biasa. Maka kalau ada anak-anak yatim hari ini, tidak perlu merasa sedih. Karena Nabi pun ternyata
Nabi pun ternyata yatim. Dan yatimnya Nabi tidak menghalanginya untuk sukses. Maka Nabi mandiri, dia mengembala kambing yang dimiliki oleh orang-orang Mekah, lalu dia dapat upah dari gembalaannya itu. Nabi sendiri yang mengatakan, saya dulu mengembala kambing orang-orang Mekah dan saya mendapatkan qararit, ada upah-upah yang diberikan kepada beliau, dan itu sesuatu yang halal. Dia juga ikut berdagang dengan pamannya. Artinya, yatimnya seseorang, kemiskinannya seseorang, itu tidak menghalanginya untuk sukses di masa yang akan datang. Jangan pernah bersedih ketika ditakdirkan menjadi anak yatim. Ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak yatim kita hari ini. Karena Nabi ternyata juga yatim. Maka nanti ada ayat yang turun, fa ammal yatima fala taqhar. Muhammad, yatim tuh jangan kamu hardik, ingat kamu dulu. Jadi ayat-ayat itu mengingatkan kepada keberadaan Nabi pada masa yang sebelumnya. Nah, dan itu semua adalah harus menjadi pelajaran yang harus kita ambil dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada yang menarik. Kalau nggak salah ini belum kita jelaskan kemarin pada pertemuan yang sebelumnya. Yang menarik adalah inna sirata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahki sirata insanin akramahullahu birrisalah falam tukhrijuhu an insaniyatihi. Sirah Nabi itu sebuah sejarah yang menceritakan perjalanan kehidupan seorang manusia yang dimuliakan dengan wahyu. Falam tukhrij an insaniyatihi, tetapi keberadaan dia mendapatkan wahyu itu tidak mengeluarkan dia dari kemanusiaannya. Cerita seorang manusia dimuliakan oleh Allah dengan wahyu, tapi dia tetap sebagai seorang manusia, nggak keluar dari unsur-unsur kemanusiaannya. Dia tidak naik peringkatnya menjadi ada unsur-unsur ketuhanan. Dia tidak melakukan sesuatu yang di luar batas-batas kewajaran yang dilakukan oleh manusia. Dia manusia biasa. Dan ternyata itu fungsinya adalah disitulah nampak kepantasan Nabi untuk ditauladani. Karena dia sebagai seorang manusia biasa. Seandainya risalah membuat Nabi naik peringkat, tidak lagi sebagai manusia biasa, pasti dia akan sulit untuk ditauladani. Ini yang terjadi pada agama-agama yang lain. Kalau sudah sampai pada makam tertentu, tidak boleh nikah. Bisa tidak ditauladani itu? Tidak bisa. Kan kalau sudah jadi pendeta, jadi ini kan tidak boleh menikah, karena terlarang baginya. Ini makom hanya untuk orang tertentu. Berarti kalau seperti itu dia tidak pantas untuk ditauladani. Kenapa? Tidak bisa. Sanglah sudah nikah, nak nikah yuk. Apalagi dilarang untuk menikah. Jadi ketika sampai makom lalu tidak boleh menikah, ini tidak bisa ditauladani. Tapi Rasul kita yang mulia, sejarahnya lengkap, manusia biasa, dimuliakan oleh risalah, tetapi dia tetap sebagai manusia. Oleh karena itu, menjadi seorang dai, menjadi seorang penyebar agama, panduannya mesti Nabi. Sampaikanlah risalah itu, tapi jangan coba-coba bawa suasana sudah di luar unsur-unsur kemanusiaan yang wajar. Karena nanti kalau seperti itu sulit untuk ditauladani. Karena banyak orang hari ini yang terlibat di dalam dakwah, yang menyampaikan agama, tapi dia selalu berupaya untuk supaya ada pada dirinya hal-hal yang aneh-aneh dan menakjubkan. Apa contoh hal yang aneh? Bisa tahu bang, kalau lah sampai makom tertentu maka bisa
Itu bisa wak tauladani itu bisa wak ikwi itu. Enggak bisa. Apa katanya? Ala salat Jumat paknya, de yongnya dan la salat di Makkahnya. Sangkonya salat di Makkah ya. Lalu dia menjadi dai mengajak kepada Islam. Bisa ditauladani yang seperti itu? Tidak bisa. Jadi jangan mencari hal-hal yang aneh-aneh. Jangan cari hal-hal yang apa namanya itu agar dianggap nanti sebagai orang yang hebat, orang yang ini, lalu kemudian mencari cara-cara atau cerita-cerita yang terkadang kita tidak sulit untuk menghukumi cerita itu sebagai cerita yang bohong. Tidak payah wanunya bahasa itu dutor. Walaupun tidak terang-terangan nyambi itu, tetapi kita yang mendengar tidak terlalu sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah cerita bohong. Banyak sekali datang dari orang-orang yang disebut sebagai tokoh agama, tetapi menceritakan sesuatu agar kelihatan wah pada diri dia, lalu kemudian membuat cerita-cerita yang aneh-aneh. Yakinlah hal-hal yang seperti itu membuat kita sulit untuk menerimanya karena tidak bisa untuk kita tauladani. Ada katanya seorang tokoh sufi, tahiyat akhir, pada saat tahiyat akhir datang fana. Apa fana? Fana itu dalam istilah sufi, melebur dengan Allah. Karena terlalu asik melebur dengan Allah, tahiyatnya 40 hari. 40 hari. Ini waktu itu salat subuh 40 hari lah, lepas 40 hari terjago. Nampak deh waktu duha. Dia mengira bahwa dia hanya dari waktu itu saja sampai duha. Nanya ada kepada anaknya, ya anakku, lah masuk aku tu duhanya. Oh ya ni ayah ndak sampai duha aja dalam 40 hari ya tahiyat ni. Itu menyebar video, dan cik ulang-ulang video ya. Pijan potong ke bapak. Lah, fana melebur pikirannya, menyatu dengan Allah, ndak sadarkan diri, lalu sampai mulai bau sudah salat. Iko aduh yang bisa percaya kan? Jadi ketika dia mengajak kita untuk khusyuk dalam sholat, itu untuk ditauladani tidak cara tadi itu. Lebih bisa sampai ke makam tu? Tidak. Tapi Nabi kita yang mulia, apapun yang diajarkannya, dia menjadi mulia, tetapi tidak pernah keluar dari unsur-unsur kemanusiaan. Inilah yang membuat Islam itu mudah diterima. Karena selalu sejalan dengan fitrah manusia. Ini yang membuat Islam selalu mudah diterima. Sahabat dulu tidak ada satupun yang masuk Islam karena dipaksa oleh Nabi. Tidak ada satupun yang masuk Islam karena yang aneh-aneh. Beda juga sama umat-umat yang sebelumnya. Umat Nabi Musa itu, mereka masuk Islam meninggalkan Fir'aun ketika tongkatnya Nabi Musa itu jadi ular atau dimakan dari ular-ular kecil tadi. Oh hebat Musa, sujud dia. Amanna birabbi Musa, beriman kami dengan Rabbnya Musa. Jadi mereka diberikan mukjizat oleh Allah, dan memang kebanyakan mereka masuk Islam karena mukjizat yang dibawa Nabi. Tapi untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada mukjizat yang ditantang oleh orang-orang jahiliyah dulu. Lah dibuat Nabi ndak jimat Islam lah. Kok iyo hanya bola bulan dunia. Tahu bola bulan tu Islam sudah tu. Ndak iyo dah. Ini memang ndaknya nak nemo Islam tu. Jadi ada banyak tantangan-tantangan itu yang diminta dulu oleh orang-orang pada masa dahulu. Tetapi bukan itu yang faktor utama membuat mereka masuk Islam. Mukjizat itu diantara fungsinya mengokohkan keimanan orang-orang yang sudah Islam. Jadi mengokohkan keimanan orang-orang yang sudah Islam. Apa contoh? Ada
air jumlahnya sangat sedikit. Sementara orang yang mau berwudu jumlahnya banyak. Bapak caro ayu sember, uyang banyak. Dimasukkan oleh Nabi tangannya ke dalam ember itu, diminta masing-masing berwudu. Berwuduklah mereka satu persatu, Nabi tetap memasukkan tangannya ke dalam ember. Ala sudah berwuduk seluruh sahabat, air masih ada. Semakin kokoh keyakinan mereka, ini benar-benar Nabi. Jadi enggak, kalau untuk yang Quraisy masuk Islam karena mukjizat, cik-cik mungkin ada, tapi kebanyakan enggak. Karena pembangkangannya terhadap syariat membuat mereka menolak walaupun sudah didatangkan bukti. Nah, oleh karena itu mereka masuk Islam itu karena kesesuaian yang disampaikan oleh Nabi dengan fitrah manusia, dan dikarenakan oleh akhlak yang dimiliki oleh Nabi yang ditunjukkan oleh beliau di hadapan orang-orang Quraisy yang ingin melawannya, tapi Nabi menyambutnya dengan akhlak yang baik. Jadi sekali lagi ini menjadi mizah ini menjadi keistimewaan sirah Nabi kita. Seorang manusia dimuliakan oleh risalah, tetapi dia tidak keluar dari unsur-unsur insaniyah, tidak keluar dari unsur-unsur kemanusiaannya. Tetap dia sebagai manusia, tetap sebagai hamba. Bahkan istilah hamba untuk Nabi itu disebutkan oleh Allah pada saat Nabi sudah sampai pada puncak tertinggi, tidak ada yang tinggi beritulah. Itu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi apa ndak bi Muhammadin au bi rasulin, tapi bi abdihi, asra bi abdihi. Nyolah sampai ke puncak tertinggi, ndak ada nanti tinggi beritulah. Tetapi Allah menyebutnya bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Itu artinya adalah Nabi tidak berubah statusnya dari seorang hamba, meskipun dia sudah sampai pada Sidratil Muntaha, tanah jauh di hati tanah. Tapi tidak juga percaya Allah di hati. Itu heran Pak kadang. Ya percayanya bahasa aduh surat doanya tanah langit ketujuh tanahnya Sidratil Muntahanya. Tun balik-balik lo Nabi nyetor sujud Nabi Musa makan. Balik-baliknya Nabi Musa. Banyak nuduhnya nak kan tolak kalendanya. Balik tun naik sampai pada akhirnya 5. Itu tanya mana Allah. Anda boleh sabik date. Tanya balik-balik kata tadi ngaput ya. Oh, itu kan berarti menunjukkan arah jihad. Allah sunyi dari 6 arah. Itu keyakinan Jahmiyah. Ndak di kiri, ndak di kanan, ndak di depan, ndak belakang, ndak di atas, ndak di bawah. Itu mana? Ndak ada tuh. Ini tengah-tengah itu. Ini hati ndak ada tengah kan? Itu mana tuh? Di mana-mana, di mana-mana itu sebuah penghinaan terhadap Allah. Karena Allah dengan kemuliaannya, dia hanya pantas untuk di atas, dia yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Itulah wa huwal aliyul hakim. Dia yang maha ali. Ali itu apa? Maha tinggi. Kalau maha tinggi, berarti tidak ada yang tinggi beritulah. Nah, jadi jangan kita kaburkan, jangan kita datangkan tasykik dalam persoalan akidah, karena nanti salah satu dari ahdaf kita belajar sirah itu juga untuk meluruskan akidah, tapi nanti itu sekarang kita baru pada mizah keistimewaan yang ada pada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata memang Nabi itu sudah dimuliakan juga
kemuliaan pada Nabi itu yang diakui oleh masyarakat jahiliyah itu sudah tergambar bahkan sebelum dia mendapatkan risalah itu sendiri. Karena keagungan kemuliaan akhlak yang ada pada beliau. Dia sebagai seorang yang jujur, sebagai orang yang tidak pernah ditemukan berbohong meskipun satu kali. Coba bayangkan, diakui oleh orang-orang jahiliyah. Oleh karena itu pada saat Nabi ingin memulai dakwahnya secara terang-terangan itu, kan dikumpulkan tuh di Bukit Safa. Diuji dak Nabi dulu. Diuji dak dites dak. Apa menurut kalian ya? Kalau dan sabu kini hanya di balik bukit itu ada satu pasukan yang ingin menyerang kalian. Percaya kalian nih? Apa jawaban mereka semua? Lainnya. Ma jarrabna 'alaika kadhiba. Tidak pernah kami menemukan kamu berbohong meskipun satu kali. Berarti percaya kan bahwa di balik bukit itu ada pasukan yang ingin menyerang. Kalau begitu berarti saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa kalian sekarang berada di hadapan azab Allah yang besar, yang pedih. Kalau seandainya kalian tidak menerima syariat dan akidah yang saya bawa. Bau langsung ndak aja dipercaya lah. Ini tadi lah percaya kan? Gitulah dongkolnya orang-orang jahiliyah. Gitulah mereka menolaknya. Ini tadi ndak kene dek menyambut lah, kamu ndak pernah berbohong, kamu selalu jujur. Sekali ndak pernah tahu berutolanya. Disampaikan Nabi tentang agama yang hak. Langsung berubah. Ndak penduto aja Nabi dulu. Ndak lo sekedar penduto lah, gilo lo bagi bahasa gue. Tukang sihir pula lah, macam-macam. Itu kan karena pembangkangannya orang-orang yang seperti itu. Walaupun banyak di antara mereka secara diam-diam sebenarnya mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Cuma gengsinya yang tinggi. Hari ini akan tetap ada orang yang gengsi untuk menerima kebenaran, nyola terlanjur kadang jadi orang terkenal. Lah terlanjur jadi orang yang dimuliakan, yang terhormat. Kalau berubah dengan yang kenek-kenek cenduko dianggap kenek, berarti akan ada sesuatu yang pada diri dia seolah-olah nanti dia tidak siap untuk menerima resiko dari orang lain. Padahal beragama tidak boleh seperti itu. Beragama mesti dengan benar-benar keyakinan kuat pada kebenaran dibawa oleh Nabi, bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi seperti tersohor, menjadi orang terhormat, orang dimuliakan. Ndak, biarlah tidak dimuliakan orang lagi, asal kita berada pada kebenaran. Baik, ikhwati fillah, barangkali kita cukupkan dulu, kita jawab suara azan. Insyaallah nanti kita sambung. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Pada poin yang ketiga tadi nampak oleh kita bahwa Rasul itu tidak pernah keluar dari unsur-unsur sebagai seorang manusia. Meskipun dia sangat mulia dan dimuliakan oleh risalah, bahkan sudah sampai pada tempat yang tertinggi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Akan sangat berbeda nanti ketika orang-orang Nasrani menganggap Isa itu sebagai anak Tuhan. Kalau macam itu, di situ saja sudah tidak bisa dicontoh. Nyawa harus lo jadi anak Tuhan dulu. Bagaimana orang-orang Yahudi menganggap Uzair ibnullah, anak Uzair itu orang yang sangat terhormat mulia dari kalangan Yahudi. Opal dari Taurat tuh. Pada saat dia menjadi pemuda, dia menjadi orang yang menguasai Taurat itu. Tapi dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. 1 tahun mati, diduitkan balik. Dia mengira hanya tidur setengah hari atau sehari. Sama dengan Ashabul Kahfi. 39 tahun sangko saya atau setengah hari. Setelah dia hidup kembali, pulang dia ke kampungnya. Dia ngaku saya Uzair. Apa yang kampung tadi? Ndaknya Uzair lama mati. Ndak mungkin Uzair kan. Nyala mulai 1 tahun yang lalu mati. Tapi ada seorang nenek yang sudah sangat tua. Lalu biasa tiumu. Rimbau deh dan abek Uzairnya bukan mainnya. Iya ini Uzair ni. Tengok deh dari segi bantu, ya. Memang ya tiga Uzair cendek kau bantu Uzair dulu. Tapi saya ingin menguji dia dari sisi Taurat. Dites deh oleh nenek tadi, ditesnya pengetahuan Uzair tentang Taurat. Jawab saudara. Nenek tadilah yang memastikan ini benar-benar adalah Uzair. Karena sudah seperti itu, orang-orang Yahudi ketika itu, oh kalau begitu berarti dia ini adalah anak Tuhan. Nyala punya kelebihan kah? Apa lebih? Mati 1 tahun. Hidup lihat ndak hilang Taurat di kepala orang.
Awak jangan kan mati 1 tahun lah. Pagi apal sore? Sore tak mana pai. Inya 1 tahun lo mati. Ndak lolok dah mati. Ketika dia hidup kembali, Taurat masih ada. Nenek tadi yang memastikan ini benar adalah Uzair. Orang-orang Yahudi mulai gulu. Maka gulu itu salah satu dari penyebab kesalahan dalam berakidah. Gulu, berlebihan dalam menilai sesuatu. Dia anggapnya Uzair sebagai anak Tuhan, anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Wa qalatin nasara Isa ibnullah. Kalau seandainya Uzair yang dimuliakan, yang diagung-agungkan, lah jadi anak Tuhan, itu lah bisa dicontoh lah doh? Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mulia, dia dapat risalah, makanya dia berpesan, kalian jangan gulu seperti orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi. Jangan kalian gulu, la tutruni kama atratin Nasara. Jangan kalian gulu kepada saya. Saya adalah Rasulullah, tapi saya adalah Abdullah. Apa dek sampai itu diingatkan dek Nabi? Karena Nabi khawatir, jangan-jangan ada nanti di antara umatku yang menempatkan saya bukan lagi sebagai seorang manusia biasa, tapi sama seperti Nasara yang menganggap Isa anak Allah, atau sama seperti Yahudi menganggap Uzair anak Allah. Itu tuh sebab Nabi ingatkan tidak, la tutruni, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian gulu. Nabi ulang pula 3 kali, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Sungguh binasa orang yang berlebihan, sungguh binasa orang yang gulu. Innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya binasa dan hancurnya orang-orang sebelum kalian itu adalah al-ghulu, disebabkan oleh mereka gulu kepada nabi mereka. Jadi nampak oleh kita keistimewaan sirah Nabi, sirah seorang manusia yang mulia, tapi dia tetap sebagai manusia agar bisa kita contoh. Apa contohnya tetap jadi manusia biasa? Pergi ke pasar, kadang diprotes pula ada orang-orang Quraisy seperti itu. Masa Nabi pergi jalan-jalan ke pasar? Kan itu kata dia. Kok Nabi jalan-jalan ke pasar? Memang tidak boleh Nabi ke pasar. Di sinilah Nabi saatnya dia menunjukkan dia sebagai manusia biasa. Nah, karena dia yang memimpin Madinah, memimpin masyarakat ketika itu, pengen ke pasar sekaligus sambil patroli. Adanya pedagang tepung, curiga Nabi sekene, kok lain cendol tepungnya. Masuk tangan dah. Upanya yang dibawa tepung kalau basah itu bagai kosan di hati itu aja yang nampak tepungnya, yang bawah lah basah. Apa basahnya Nabi? Ada ayu jatuh di hati. Apa kata Rasul ketika itu? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, dia tidak bagian dari umat kami. Berarti siapa yang menipu, dia tidak menjadi bagian dari kami. Kalau lah tidak menjadi bagian Nabi, itu tidak sekenek rugi. Satu-satunya yang paling ditakuti oleh sahabat-sahabat dulu ketika Nabi tidak lagi mau menganggap dia sebagai bagian dari dia. Itu paling ditakuti. Nabi tidak mau mendoakan, Nabi tidak mau salam. Coba tengok yang Ka'ab ibn Malik itu. Ketikanya terlanjur tidak ikut berperang dalam perang Tabuk. Ada 3 orang, salah satunya Ka'ab. Orang lain saudaranya tidak. Apanya Nabi? Jangan salam ke nyandaknya. Kalau salamnya jangan jawab. Tidak sekenek, boleh ada beban itu. Sampai dunia kah? Inyo ucap salam, tidak jawab. Nabi tagan orang salam ke nyanda. Tapi je lah, salam itu kan selamat. Berarti sudah dia sudah keluar dari
dari keselamatan. Apa yang dilakukannya? Painya ke tiang Masjid Nabawi di kobe badan deh. Kobe badan deh. Jangan ada yang melepaskan kecuali Nabi. Ya kalau lah Nabi melepas mereka, itulah docan kan? Ala nampak tiba sekarang kan dia tiba kan? Saya tidak ingin tali ikatan ini ada yang melepaskan kecuali Rasulullah. Dan dia menunjukkan taubatnya. Artinya mengatakan kalau dia benar-benar mengakui sebagai orang yang bersalah. Turun ayat untuk menyatakan itu dan ternyata Allah memaafkan dan Rasul juga memaafkan. Maka dibukalah tali itu. Ketika ikatan sudah dibuka, bau lapang dunia. Bau lapang. Nah, oleh karena itu, ketika Nabi bilang, "Man ghassana falaysa minna." Siapa yang menipu, dia bukan bagian dari kami. Ini sesuatu yang perlu dicerna oleh kita bersama. Berarti kalau awak menipu, bukan bagian dari Nabi, tidak mau mengakuinya sebagai bagian dari dia. Dan menipu di sini bukanlah hanya dalam persoalan pedagang tepung saja. Dan ngicuannya Ustaz Dipi tidak tapung dan jual samanya deh. Nah, nya dalam riwayat tadi tapung kan? Dan banyak ngicu Ustaz Dipi tidak tapung nanya. Sama. Karena kaidah yang dipakai oleh ulama adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi patokan bukan yang jadi patokan dalam pengambilan hukum itu keumuman lafaz, bukan khususnya sebab. Kalau sebab khusus itu aja yang akan jadi pegangan, bapu banyak nanti yang bisa terhindar dari kesalahan. Nyo sebab ndak sama atau hanya ada pada keumumannya saja, sementara sebab hanya dilakukan oleh orang tertentu. Maka hukum itu tidaklah berlaku pada orang yang menjadi sebab turunnya hukum itu, tetapi berlaku secara keseluruhan bi umumil lafzi, dengan keumuman lafaz. Jadi bukti Nabi sebagai manusia, painya ke pasau, dia menikah, kemudian dia juga tidur, bahkan dia lupa. Ya Nabi lah, lupa. Apakah dengan adanya kelupaan bagi Nabi lalu keluar dari kenabiannya? Hendaknya memang Nabi manusia. Maka hikmah kelupaan Nabi itu pertama supaya Nabi tetap menjadi manusia. Kalau hendak Nabi pernah lupa dalam kehidupannya, berarti ada selain Allah yang tidak pernah lupa. Tidak mungkin kan? Ditakdirkanlah Nabi lupa. Yang kedua, beliau ada panduan awak ketika lupa itu terjadi pada awak. Yang awak kodok lupa pada Nabi lah. Kok ndak leleponan Nabi lupa? Apa cara? Ndak ada panduan awak lah kan? Nyawa kodok lupa pada Nabi. Nabi itu ditakdirkan lupa sekali-kalinya. Ndak tahu ya. Cik-ciknya. Ternyata itu panduan. Dia pantas untuk ditauladani, sehingga pada saat kita lupa tetap dia yang kita tauladani. Kok lupa kalian rakaat salat kok tambah sujud sahwi. Hanya Nabi pun nama membuat sujud sahwi. Kenapa kesalahan? Bisa saja kesalahannya nanti karena yang ada pada hadis Nabi tentu tidak semua kesalahan yang ada. Tapi ada kesalahan yang bervariasi. Setidaknya, kata para ulama, bisa kesalahan dengan menambah atau kesalahan dengan mengurangi. Itu aja jadi kata kunci dulu. Kesalahan menambah, tidak ada ditambah, berarti salah. Tetapi batalkah sholat? Pakai sujud sahwi. Karena syaitan yang sudah mengganggu kita, dan sujud sahwi itu bagaikan cambuk berapi yang dirasakan oleh syaitan. Nyakasan lah berhasilnya melupakan awak dalam sholat, tetapi dengan sujud sahwi itu semua bisa terhapus. Berarti kan kalah juga syaitan bukan? Nyala berhasil nyaruh mengganggu awak, tetapi dengan sujud sahwi itu semua bisa
bisa tertutupi. Atau kesalahan dengan mengurangi yang seharusnya ada lalu tidak ada, berarti mengurangi. Nabi pernah lupa dia tahiyat awal, duduk sedia duha, langsung aja nanya. Ketika Nabi naik, berarti tidak ada tahiyat awal. Karena diingatkan berarti, dan Nabi ketika itu menambah dengan sujud sahwi. Nah, oleh karena itu nanti akan kita kembali ke contoh itu. Salah satu dari tujuan kita belajar sirah untuk melihat panduan Nabi dalam beribadah. Tapi nanti insya Allah pada ahdaf dirasati as-siratin nabawiyah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Ini beberapa hal saya kira yang sebagai penambah dari apa yang dulu sudah kita sampaikan. Adapun pada poin yang selainnya ini sudah kita singgung sebenarnya, di mana keistimewaan Nabi itu sudahlah jelas, kemudian sahih semuanya dan dapat ditauladani, dan juga yang tak kalah pentingnya adalah universal, komprehensif dan universal. Bisa kita melihat gambaran semua lini kehidupan kita dari sejarah Nabi, dan itu tidak akan kita dapatkan dari sejarah nabi-nabi yang lain. Nabi sebagai seorang pemuda, Nabi sebagai seorang ayah, Nabi sebagai seorang pemimpin, Nabi bahkan bisa dijadikan contoh oleh politikus, oleh ahli-ahli politik, tokoh-tokoh politik. Bisakah mereka mencontoh Nabi? Bisa, karena Nabi adalah mengepalai kota Madinah ketika itu, dia sebagai kepalanya. Seandainya Madinah disebut sebagai sebuah negara, berarti Nabi lah pemimpin, dan banyak kebijakan-kebijakan Nabi yang di dalamnya ada unsur-unsur politik. Maka kalau ada yang mengatakan politik itu kotor katanya, iya ternyata kalau tidak dibawa unsur-unsur Islamnya. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang bersifat politik lalu kita bawa rambu-rambu Islam ke dalamnya, insya Allah dia tidak akan kotor. Karena Nabi kita sendiri sebagai pemimpin, dia menunjukkan hal-hal yang baik di dalam berpolitik. Nabi diakui sebagai pemimpin Madinah dulu ketika Bai'atur Ridwan, sudah pemimpin. Agak raja kan dikhitab, tidak mungkin orang bawa mengimsui ke raja orang. Yang selevel raja itu dia pemimpinnya di sana. Di Madinah Nabi pula yang berarti dari segi soal riasah dia sederajat. Nabi mengirimi surat min Muhammadin atau min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Kisra Mesir, kepada Raja Mesir, aslim taslam, Islamlah kamu agar kamu selamat. Pendek-pendek justru Nabi-nya, gak namanya panjang lah. Dari Rasulullah kepada raja ini, Islamlah kalau mau selamat. Berbikyu ya joroleh. Ada yang menerima, ada yang enggak, ada yang mencari tahu siapa sebenarnya ini. Itu sesungguhnya adalah bagian dari politik. Dan ketika Nabi memerankan politiknya, tujuannya satu, hirasatud din. Tujuannya adalah untuk menjaga agama. Maka Imam Mawardi mendefinisikan politik Islam itu dengan siyasatud dunya wa hirasatud din. Mensiasati dunia tujuannya untuk menjaga agama. Itu yang politik Islam. Kalau mensiasati dunia untuk kepentingan dirinya, itu tidak Islam itu, tidak politik Islam itu. Nyinyo jangan pikir ndak sudah tunya. Menjalankan pemilu ndak ancak galak kawan. Nak galak je tu. Foto-foto galak sedor, ndak ada foto ndak galak ada kita tengok jalan-jalan. Azuklah jadi
Enggak, kan jangan kan foto lenyo langsung tahu sudah galak jawab gitu. Nah, jadi hirasatuddin itu jadi kata kunci. Kalau mau disebut politik Islam, mensiasati dunia yang tujuannya menjaga agama. Kalau tergabung dua itu baru masuk dalam politik dan Nabi mencontohkan. Dah, baik ikhwati fillah, jadi kehidupan Nabi penuh dengan makna, iktibar, ibrah, dan bisa menjadi pelajaran bagi siapa saja dan dalam semua lini kehidupan. Dan tidak akan pernah kita temukan pada nabi yang lain. Pernah tidak kita menemukan sejarah Nabi Musa menjadi pemimpin perang? Ada? Nggak ada orangnya tidak pernah paham. Bagaimanakah panduan berkeluarga yang diajarkan Nabi Isa? Ada? Ini tidak menikah. Ini kan fakta sejarah. Tapi Nabi kita semua ada. Saat dia menikah, saat dia punya anak, saat punya banyak istri, saat macam-macam. Bahkan saat menjadi pengusaha. Karena Nabi sebelum juga mempraktekkan kehidupannya dalam bentuk usaha. Lengkap semua. Inilah keistimewaan Rasul kita yang mulia. Maka pantas untuk kita pelajari sirahnya dan pantas untuk kita tauladani. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia. Saya kira ini insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada ahdaf, tujuan kenapa kita harus mempelajari sirah. Tentu ada tujuan kan? Nah, kalau kita sudah tahu ahdaf itu, sudah tahu tujuannya, barulah nanti kita akan coba masuk satu persatu kepada penggalan-penggalan sejarah yang dilakoni oleh Rasul kita yang mulia, mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Terima kasih. Saya kira kalau siro enggak kena tanya lah. Ini kalau fikih biasa banyak tanya. Tapi ada pertanyaan gini lah. Tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Artinya mudah-mudahan dapat dipahami apa yang kita bahas. Semoga kita semakin cinta kepada Rasul kita yang mulia dan semoga kita tidak pernah melepaskan kehidupan kita dari rantai-rantai kehidupan yang dulu pernah dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus tersambung terus dan dengan cara itu insya Allah kita akan selamat dan mudah-mudahan kita bisa husnul khatimah. Terima kasih. Kita tutup dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.